Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 8 SMP Pupukujang, bagaimana kabarnya nih? Mudah-mudahan dalam proses pembelajaran hari ini kalian semua sehat, kalian semua ada di kondisi siap belajar ya. Agar apa yang Bapak bisa sampaikan dalam kesempatan ini bisa kalian pahami ya. Dan dalam kesempatan ini Bapak selalu ingin ingatkan, ayo kalian semua harus semangat belajarnya. Pastikan dalam proses pembelajaran daring seperti ini kalian harus punya kemauan untuk belajar, biar materi yang disampaikan oleh gurunya dengan media apapun kalian bisa pahami ya. Baik, anak-anak kelas 8 SMP Pupukujang, dalam kesempatan pembelajaran hari ini Bapak akan melanjutkan proses pembelajaran Bapak ya. Jadi di proses pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang relasi ya. Nah, sekarang kita akan bahas yang lanjutannya. Jadi sebenarnya bab ini adalah materinya tentang relasi dan fungsi. Nah, kemarin di pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang relasi itu apa. Relasi itu intinya adalah hubungan ya. Jadi menghubungkan satu bagian ke bagian yang lainnya. Nah, sekarang hari ini kita akan bahas tentang fungsi. Nah, perlu Bapak sampaikan di sini bahwa yang disebut dengan fungsi adalah fungsi merupakan relasi yang bersifat khusus ya, khusus atau spesial lah ya. Di fungsi merupakan relasi tapi yang bersifat khusus. Artinya apa? Fungsi ini punya syarat fungsi. Nah, syarat fungsi yang pertama adalah ini: setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Nah, sebenarnya gini, kalau kita bahas tentang ini A sama B ini sebenarnya kita bicara tentang himpunan. Kalian semua di kelas 7 sebenarnya sudah belajar tentang himpunan ya. Bapak sedikit review dulu ya untuk mengingat ya kalian semua. Jadi kalau misalnya gini, Bapak nih kayak gini ya, ini disebut dengan himpunan A. Ya, misalnya nilainya adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian ini, nah ini adalah himpunan B. Nah, biasanya yang kayak gini, atau Bapak tulis dulu, himpunan B itu misalnya A, B, C ya, misalnya gini. Nah, himpunan A ini disebut dengan domain. Itu ya, ingat ya. Himpunan B ini disebut dengan kodomain. Nah, jadi ada domain dan kodomain. Nah, jadi fungsi itu setiap anggota A atau setiap domain itu hanya punya satu pasangan ya. Jadi dikatakan fungsi kalau misalnya gini, 1 itu ke sini, kemudian ini ke sini, ini ke sini, atau 4 misalnya ke sini. Nah, artinya apa? Artinya si domain ini harus dia itu jangan ada yang double di sini, nggak boleh double ya. Fungsi itu domainnya harus satu
ya. Jadi nggak boleh bercabang. Tapi kalau misalnya yang ditujunya 2 kayak gini, itu boleh. Yang jadi hal penting adalah domainnya harus 1. Ya, gitu ya. Jadi domainnya hanya 1 keluarnya. Jadi tidak boleh si domain di sini itu punya 2 atau 3 cabang. Nggak boleh. Ya, kemudian yang kedua, ya, yang kedua syaratnya adalah setiap anggota A dipasangkan tepat anggota B. Jadi selalu punya pasangan. Jadi si A di sini selalu punya arah yang ditujunya. Gitu ya. Itu. Jadi ada domain dan kodomain. Ini tentang relasi atau tentang fungsi yang merupakan relasi khusus gitu. Ya, khususnya karena punya syarat yang tadi. Nah, kalau kita lihat ya di buku kalian atau Bapak mau kasih contoh juga ke kalian. Contohnya adalah gini. Contoh. Misalnya gini. Ini ada himpunan nama orang ya. Made, Cindy, Carlos, Ridwan, Meta. Nah, kemudian gini. Ini Januari. Kemudian Maret, Juli, Agustus, Desember. Nah, ini kita bilang adalah domainnya. Domain, ini kodomainnya. Kodomain. Nah, kemudian ini punya relasi. Kita hubungkan relasinya adalah lahir pada bulan. Nah, ini relasinya. Made lahir pada bulan Maret, berarti Made ke Maret. Sini. Kemudian Cindy ke Januari, di Januari. Kemudian Carlos di Desember. Ridwan itu di Januari. Ya, Meta itu di bulan Agustus. Nah, kalau kita perhatikan ini termasuk fungsi. Kenapa? Karena setiap domain itu punya pasangan. Ya, dan hanya 1, tidak ada yang bercabang. Misalnya, kan nggak bakal mungkin ya. Misalnya Carlos itu lahirnya di Desember sama di Juli, nggak bakal mungkin. Ya, setiap manusia pasti lahirnya ya di bulan, hanya 1 bulan, di bulan tertentu gitu ya. Maka ini disebut dengan fungsi. Nah, Bapak paling ingatkan gini, bahwa dalam himpunan dulu ya ini kan domain, kemudian kodomain, terus ada yang disebut dengan daerah hasil atau disebut dengan range. Daerah hasil atau range. Nah, apa itu? Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini domain, ini kodomainnya. Daerah hasil itu adalah yang panahnya dari domain ke domain kena panah nih. Kodomain yang kena panah. Mana aja? Berarti daerah hasilnya atau range-nya adalah Januari, Maret, Agustus, dan Desember. Nah, ini hanya 4. Ya, kan kenapa Juli enggak? Juli tidak ada panah yang mendekati Juli. Maka Juli tidak termasuk kepada daerah hasil atau range. Gitu ya. Ini tentang fungsi.
Kemudian dalam kesempatan ini Bapak ingin kita sama-sama yuk belajar untuk membedakan fungsi dan bukan fungsi. Membedakan fungsi dan bukan fungsi. Bukan fungsi. Nah, misalnya Bapak punya himpunan gini. 1, 2, 3. Kemudian yang ini A, B, C. Ini himpunan A, himpunan B. Kemudian yang ini juga sama. A. Ini 1, 2, 3. Ini B. Ini A, ini B, dan yang terakhir ini 1, 2, 3. Kemudian himpunannya adalah B-nya adalah A. Ini A, ini B. Nah, misalnya gini. Yang pertama dulu nih kita bahas ya. Ini himpunan A 1, 2, 3, kemudian himpunan B A, B, C. Ternyata gini. Ini ke sini. Kemudian ini ke sini. Ya, 2 ke C dan 3 ke B gini. Nah, kalau kita perhatikan yang ini nih, domainnya itu ternyata ada yang bercabang. Ya, ada yang bercabang. Iya, nilai 1 itu ke A dan ke B. Kalau ada kayak gini, maka tidak boleh. Ini disebut dengan bukan fungsi. Nah, kemudian misalnya gini, 1 ke A, kemudian 2 ke A juga, dan 3 ke B. Nah, kalau kita perhatiin, B-nya di sini ada yang ini double nih, dari 1 sama dari 2. Itu sebenarnya nggak apa-apa. Nah, yang kita harus lihat adalah yang ininya, domainnya. Domainnya dilihat, nggak ada yang bercabang. Ya, maka ini disebut dengan fungsi. Nah, sekarang yang ini, misalnya gini, tujuannya ke sini, ini ke sini, ya. Lihat, domainnya itu semuanya keluar 1, yang nggak ada yang bercabang. Maka ini juga disebut dengan fungsi. Nah, jadi intinya untuk bisa membedakan antara fungsi dan bukan fungsi adalah domain hanya 1, tidak bercabang, dan kodomain bisa lebih dari 1. Nah, ini untuk membedakan antara domain, antara fungsi dan bukan fungsi, gitu ya. Kemudian Bapak lanjutkan, ada yang disebut dengan notasi fungsi. Notasi fungsi. Nah, kalau kita lihat, misalnya gini, ini fungsi dari himpunan A ke himpunan B, ya. Nah, ini penulisannya kayak gini ya. Nah, kalau di buku-buku penulisannya seperti ini. Nah, ini artinya apa? Artinya fungsi F itu memetakan himpunan A ke himpunan B, ke himpunan B, ya. Atau gini, kalau himpunannya A, B, maka A ke B gitu ya. Atau kalau misalnya himpunannya adalah X dan Y, atau apabila X dan Y, maka kita bisa tulis F ini X gitu, nilai X,
ke Y. Nah, bentuk ini ya, bentuk ini dapat ditulis dengan fx sama dengan y. Nah, ini kita bisa nulisinnya kayak gini. Ya. Notasi fungsinya bisa kita tulis gitu. Kemudian itu untuk menentukan nilai fungsinya sekarang. Menentukan nilai fungsi. Nah, caranya gimana? Caranya ganti nilai x pada fungsi yang diketahui. Fungsi yang diketahui. Nah, contoh nih. Contoh. Ya. Contohnya misalnya ada gini, f dari himpunan x ke himpunan y. Ya. Kemudian f x-nya nilainya adalah 5 dikurang 2x. Nah, gini. Ini bisa kita tulis jadi fx sama dengan 5 dikurang 2x. Nah, ini kita bisa tulis. Nah, sekarang menentukan nilainya, nilai fungsinya gimana? Misalnya gini. Untuk gini, Bapak mau menentukan nilai x-nya 1. X-nya sama dengan 1. Maka kita bisa menuliskannya F1, kan ininya X nih, ganti nilai X-nya jadi angka 1, maka jadi F1 sama dengan ini 5 dikurang 2. Nah, kalau di sini kan X nih ya, kalian ganti dengan angka 1. Nah, ganti angka 1 gitu. Maka 5 dikurang 2 dikali 1, 2 ya, maka hasilnya adalah 3 gitu. Kalau misalnya gini, X-nya sama dengan 2, maka F-nya jadi F2 dong, karena X-nya 2. Maka 5 dikali 2 dikali 2. Maka jadi 5 dikurang 4. Hasilnya adalah 1. Nah, misalnya satu kali lagi ya, satu nilai lagi ya. X sama dengan 3. Nilai X-nya 3, maka F3. Nilainya adalah 5 dikurang 2 dikali 3. Nah, berarti 5 dikurang 6. Hasilnya adalah min 1. Jadi intinya, untuk menentukan nilai fungsi itu adalah ganti nilai X-nya dan masukkan ke fungsi yang sudah kita ketahui. Baik, anak-anak, itu untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa paham dengan apa yang Bapak sampaikan dalam kesempatan ini. Semangat terus belajarnya ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.